pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat dalam pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, yuk kita siapkan bukunya, disiapkan, alat tulisnya disiapkan, ditaruh di atas meja yang rapi ya. Kemudian jangan lupa setelah siap semuanya, sikap duduknya yang benar. Kalau begitu kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Who wants to lead to pray today? Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Siap. Oke, Mas Ridwan. Bu Uut minta tolong untuk memimpin doa pagi hari ini. Siapkan dulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, kedua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran Bu Uut mulai, Bu Uut mau tanya dulu ini. Hari ini sudahkah anak-anak berbuat baik pagi ini? Sudah? Oke. Berbuat baik itu bisa kepada orang tua, bisa kepada temannya, atau terhadap lingkungannya. Banyak hal di sini. Coba siapa dari kalian yang sudah berbuat baik pagi hari ini? Coba acungkan tangannya. Oke, Kalisa, membantu ibu memasak, perbuatan baik yang luar biasa. Mas Haikal, memberikan makanan pada teman. Oke, good job. Nah, tadi yang kalian sudah sebutkan, ada loh yang menyapu, good job. Ada loh yang membersihkan daun-daunan kering di depan rumahnya. Oke, good job juga. Ada loh tadi yang membuang sampah di rumahnya, luar biasa. Bu Uut ingin mengingatkan, ya nggak? Kemarin kita sudah belajar loh globalisasi, dampaknya terhadap apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi, ya nggak? Ayo kemarin kita sudah membuat informasi penting mengenai suatu bacaan melalui media Canva, sudah kan? Nah, dampaknya globalisasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi kemarin contohnya apa? Ada Charles Babbage. Apa itu? Ayo, dampak globalisasi terhadap ilmu pengetahuan diciptakan apa? Betul. Mas Haikal apa dampaknya? Komputer ya? Oke, siapa yang menciptakan komputer? Iya, Charles Babbage. Kali ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran kemarin. Kalau kita kemarin belajar dampak globalisasi terhadap ilmu pengetahuan, kali ini kita akan belajar apa ya Bu Uut? Nah, hari ini kita akan belajar globalisasi dan cinta tanah air, khususnya terhadap betul sekali lingkungan. Nah anak-anak, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Kalian harus tahu loh, kalau belajar tidak tahu tujuannya bagaimana? Kalau kita mau ke Salatiga tidak tahu arahnya bagaimana? Nah karena tersesat, betul sekali. Kita belajar ya. Tujuan pembelajaran hari ini dengan menyimak video, siswa dapat menganalisis informasi penting ya dalam teks bacaan teknologi hijau di era globalisasi. Yang kedua tujuannya, siapa yang mau membaca? Ridwan yang keras. Melalui diskusi siswa dapat membuat kesimpulan dari teks. Betul. Tujuan yang kedua adalah peserta didik
membuat teks eksplanasi. Tujuan yang ketiga, siapa yang mau membaca? Henden? Melalui kartu paragraf, siswa dapat menganalisis isi teks eksplanasi ilmiah. Betul. Yang ketiga, melalui kartu paragraf, nanti disediakan buku paragraf, kalian dapat menganalisis isi teks tersebut. Paham? Selanjutnya, kemudian tujuan selanjutnya siapa yang mau membaca? Ya, Haikal ya, Pres? Melalui presentasi, siswa dapat mempresentasikan hasil analisis teks eksplanasi ilmiah. Betul. Seperti biasa, setelah selesai menganalisis, kita akan presentasi dengan kelompoknya masing-masing. Dilanjutkan, tujuan selanjutnya, siapa yang mau membaca? Kamila? Dengan menyimak video, siswa dapat menerapkan cara pembuatan ayat ini. Betul. Tujuan selanjutnya adalah kita akan belajar cara menghemat energi. Betul. Ada lagi yang mau membacakan? Ya, Rita. Melalui diskusi, siswa dapat membuat kesimpulan menghemat energi. Betul. Tujuan selanjutnya adalah dapat membuat kesimpulan. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai apa? Globalisasi dan cinta tanah air. Anak-anak, di zaman globalisasi sekarang ini tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ya tidak? Terutama terhadap lingkungan dan juga bangsa, kemajuan bangsa. Nah, anak-anak, untuk menganalisis masalah globalisasi, anak-anak perhatikan video yang akan Bu Uut putar. Kemudian nanti kalian analisislah masalah apa globalisasi yang nampak di lingkungan kita. Sudah siap? Sudah? Baik, perhatikan video. Seperti eksploitasi sumber daya alam ini dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa dari A sampai Z semua. Dampak berikutnya yaitu kerusakan alam. Kemajuan teknologi terasa pada semua elemen kehidupan, industri, rumah tangga, hingga transportasi semuanya menghasilkan polusi. Sebagai contoh, pertanian modern kini lebih sering digunakan pestisida untuk membasmi hama. Tetapi pestisida jika digunakan secara berlebihan memiliki dampak buruk bagi lingkungan, karena ia dapat mencemari perairan. Dampaknya penting merusak ekosistem yang ada di perairan. Anak-anak, sudah melihat video tadi? Sudah. Adakah dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi? Siapa yang tahu? Dampak positifnya tadi apa? Yuk. Atau dampak negatifnya apa globalisasi itu? Lingkungan menjadi apa? Betul. Dampak negatif salah satu dari globalisasi yang terjadi adalah lingkungannya menjadi rusak. Apakah kita ikhlas kalau lingkungan kita rusak? Tidak. Betul. Bagaimanakah caranya agar lingkungan kita itu tetap terjaga? Tadi dengan cara apa? Ya, Kak Nisa? Betul. Membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Betul. Reboisasi. Ada lagi? Haikal? Betul. Haikal menyampaikan bahwa untuk mengurangi dampak globalisasi
mesin rumput otomatis yang gunakan kuasa matahari. Lepas ni, tak adalah yang sakit pinggang potong rumput lagi. Dari video yang sudah kalian perhatikan tadi, yang sudah kalian amati tadi, ada tahu tentang apa itu teknologi hijau? Gimana? Belajar? Ya? Yang keras? Betul. Betul sekali yang dikatakan Haider bahwasanya teknologi hijau adalah sebuah kegiatan untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan. Betul. Di era yang sekarang serba modern ini, teknologi hijau menjadi jawaban dari sebuah permasalahan. Begitu ya? Dari video juga tadi, siapa yang mampu menganalisis contoh-contoh penerapan teknologi hijau? Baik, Kak? Yang keras? Kendaraan yang memakai daya energi matahari. Betul. Kendaraan yang memakai apa? Tenaga surya, ya tidak? Energi matahari. Ada lagi? Ada lagi? Grace? Betul. Grace menyampaikan, Bu, teknologi hijau bisa dilakukan dengan selain kendaraan yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, tidak lagi menggunakan minyak bumi, aman, ya kan? Sekarang juga sepeda motor begitu kan? Tadi Grace menyampaikan, Bu, pakai pemanggang roti, Bu, dari sinar matahari. Keren. Tepuk tangan buat Haikal dan Grace. Untuk lebih memahaminya lagi, sekarang kita akan menganalisis suatu bacaan tentang teknologi hijau. Oke? Sudah siap untuk belajar lebih menarik lagi? Sudah siap ya? Oke, Bu akan menampilkan teks teknologi hijau. Kita baca secara bersama-sama, kemudian kita akan analisis bacaan itu secara bersama-sama. Nah, nanti kalian akan menemukan informasi-informasi penting di dalamnya. Kemudian setelah menemukan informasi penting, Bu Uut minta kalian menempelkan di papan serbaguna. Siap? Kita analisis dulu bacaan yang akan Bu Uut berikan. Sudah siap? Oke. Di layar kalian ada bacaan tentang teknologi hijau di era globalisasi. Nah, saat ini kita akan membaca tentang bacaan teknologi hijau di era globalisasi, dibacakan secara bergantian. Mulai dari siapa? Namanya siapa? Yuk, Kamila, silakan dibaca yang keras. Teknologi hijau di era globalisasi. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Diganti, titik berganti. Oh, pada era globalisasi ini kehidupan Hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang harus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Ya, Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk surya dan pengembangan. betul. Jadi fakta ini membuktikan bahwa caranya menemukan informasi penting atau bagaimana cara menemukan apa? Kesimpulan dari suatu bacaan. Kita mengulang kembali dulu. Sudah siap? ya Oke. Ini. Cara menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Nah, sebelum kita menganalisis informasi penting dari suatu bacaan, Bu Uut ingatkan kembali piye carane, bagaimana caranya. Yang pertama, memahami isi teks. Ya, siapa yang mau baca? Ya, Kanisa? menuliskan informasi penting sesuai jawaban yang telah Betul, tahapan terakhir untuk menganalisis suatu teks adalah menuliskan informasi penting. Yang pertama harus dibaca dulu. Kalau nggak dibaca bisa paham tidak?
membaca dengan seksama. Yang kedua adalah apa? Membuat daftar. Betul, daftar pertanyaan. Kemudian yang ketiga dengan betul, dengan apa? Menjawab. Ya tidak? Setelah menjawabnya, baru kita akan menemukan informasi penting tersebut. Perhatikan baik-baik. Bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar kita? Cara menghemat energi listrik. Kita coba bareng yuk. Nah, cara menghemat energi listrik yang pertama, saat kamu menonton televisi, jangan sampai Dari video yang kalian saksikan tadi, kalian pasti sudah melihat, sudah merekamnya di dalam pikiran kalian. Oh, ternyata begini ya cara kita harus menghemat energi listrik di rumah. Oh, caranya begini ya, biar bumi kita itu terjaga. Baik, setelah kalian mengamati video, Bubut mau kalian menuliskan di sini cara kalian dalam menghemat energi listrik di rumah. Kalian tuliskan 3, 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. Sudah selesai? Hitungan ketiga, silakan semuanya diangkat tugasnya. 1, 2, 3, down. Selesai. Oke. Mematikan TV. Lagi? Yuk. Mematikan kipas angin atau pendingin ruangan sekitar. Betul. Mematikan kipas angin. Yuk. Ini menggunakan daya yang lebih kecil. Ada Bapak Sumarno, silakan. Yuk. Mematikan kipas angin ketika udara sedang sejuk. Oke, mematikan kipas angin. Lah, udaranya wis sejuk kok. Pakai kipas angin, betul? Yuk, Kalisa. Bagi kelompoknya ya. Kelompoknya sudah dibagi secara heterogen menjadi 4 kelompok. Tidak boleh laki-laki semua, tidak boleh perempuan semua, tidak boleh. Sudah kita bagi secara berkelompok. Bubut akan membagikan RKPD lembar kerja. Kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Kemudian setelah selesai akan apa? Dipresentasikan ke depan. Berembuk, silahkan berdiskusi mencari jawaban yang terbaik.
kenapa